Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Lia Priatun. Di sini saya ingin mereview buku Fikih Tamkin, Panduan Meraih Kemenangan dan Kejayaan Islam, karya Profesor Dr. Ali Muhammad As-Salabi. Di sini kita disuguhkan dengan ayat Al-Quran Surat Al-Fat, ayat pertama yang bunyinya Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah menganugerahkan kepadamu kemenangan yang nyata. Dari ayat ini kita mengambil hikmah bahwasanya janji Allah itu pasti, sebagaimana Allah memberikan kejayaan-kejayaan kepada para nabi dan rasul serta orang-orang soleh terdahulu. Dalam bab pertama ini yang akan dibahas adalah macam-macam tamkin menurut Al-Quran. Pasal pertama, tamkin menurut Al-Quran adalah penyampaian risalah dan penunaian amanah Rasulullah SAW. Bentuk pengokohan atau tamkin yang disebutkan dalam Al-Quran adalah pengokohan terhadap sikap para da'i yang Allah berikan kepada mereka dalam menjalankan misi, menyampaikan risalah, menunaikan amanah, dan adanya rasa simpati serta respon positif manusia atas dakwah mereka. Di sini kita disuguhkan dengan Ashabul Qaryah, penduduk suatu negeri. Kemenangan dakwah adalah sebagaimana para rasul konsisten dengan terus menyampaikan risalah sekalipun respon dari penduduk suatu negeri tidak positif. Sedangkan penduduk negeri yang dimaksud menjadi manusia yang merugi karena tidak mau menerima apa yang didakwakan oleh para Rasulullah. Jadi kemenangan dakwah kepada penduduk suatu negeri itu bukan dilihat dari berapa banyak penduduk itu menerima dakwah kita, tapi bagaimana kita konsisten dalam menyampaikannya. Nah, yang kedua ada Ashabul Ukhdud, para penggali parit. Ini adalah mengajarkan kita bagaimana rela berkorban gitu ya demi kemenangan dakwah. Jadi kemenangan dakwah dalam periode ini yang Ashabul Ukhdud atau para penggali parit ini mengajarkan kita bahwasanya kemenangan itu bukan hanya sekedar kita mendapatkan kuantitas umat gitu ya masuk ke dalam umat kita, tapi juga kemenangan kita atas jihad di jalan Allah dengan kesungguhan, rela berkorban, dan bisa rela juga menukarkan ruh kita dengan jasad kita gitu. Jadi kita dalam cerita ini tuh cerita tentang anak muda yang rela disalib, dibunuh, kemudian menukarnya dengan tauhid gitu ya. Dan tak ketauhidannya itu menjadi jalan bagi para penduduk kaum tersebut untuk masuk Islam. Kemudian pengokohan Allah terhadap Rasulnya untuk menyampaikan risalah di Mekah. Dari pengokohan Allah terhadap Rasulnya ini bisa kita lihat dari bagaimana Rasulullah itu memulai proses hijrahnya dan bagaimana dia diterima oleh Raja Najasyi, kemudian dia ekspansi juga ke daerah-daerah lainnya, dan tokoh yang dimunculkan dalam bab ini adalah Ja'far bin Abi Thalib dan juga Mus'ab bin Umair ya. Bagaimana mereka berhasil mengekspansi di Habasyah dan juga di Madinah. Nah, di pasal 2 ini binasanya orang-orang kafir dan selamatnya orang-orang mukmin serta kemenangan dalam peperangan. Kisah selamatnya Nabi Nuh dan binasa kaumnya. Ini mengajarkan kita pengokohan dan kemenangan yang besar, dan pemuliaan itu ada tatkala manhaj Tuhan semesta alam ini mengkristen jiwa-jiwa orang yang beriman, walaupun jumlah mereka sangat sedikit. Jadi ibrohnya dalam kisah ini bukan dari kuantitas orang yang beriman dan menerima dakwah, melainkan jernihnya manhaj Rabbani yang menjadi keyakinan tidak berpatokan pada jumlah banyak ataupun sedikitnya. Kemudian kisah Musa dengan Fir'aun, yakni keteguhan Nabi Musa dalam menjalani dan melewati ujian-ujiannya, dan kemudian ternyata bahwasanya ujian-ujian yang diberikan kepada Nabi Musa adalah jalan agar Nabi Musa itu bisa menjadi seorang pemimpin yang adil gitu, pemimpin yang mengetahui bagaimana cara memimpin yang baik dan yang lainnya gitu. Dan dari kisah Nabi Musa ini kita juga diajarkan bagaimana kisah para rasul itu memiliki keyakinan yang paling kuat akan pertolongan Allah dan sangat yakin dengan janji Allah. Dan kemudian ada kisah Talut bersama Bani Israel. Talut yang merupakan kalangan biasa-biasa saja, tapi Bani Israel ditamkinkan, diyakinkan bahwa Talut adalah utusan Allah, sehingganya mereka mau menerima Talut sebagai rajanya.
Dan menurut Said Kutub, dalam kisah ini juga ini ya terlihat dalam seluruh kisahnya, ya ini keinginan Bani Israel untuk melawan kekalahan gitu. Jadi kayak di kisah ini tuh kaum Bani Israel itu mendapat kekalahan gitu ya dari kaum lain, sehingganya Bani Israel itu menginginkan seorang pemimpin yang bisa membawa Bani Israel kepada kejayaan. Dan kesadaran Bani Israel ini juga bisa menjadikan teladan gitu ya bagi kita, agar kita umat muslim juga bisa sadar kalau misalnya kita dalam keadaan lemah, maka kita harus memiliki keinginan untuk bangkit. Kemudian kisah selanjutnya adalah Rasulullah bersama kaumnya. Rasulullah senantiasa bersama kaumnya ini terlihat dari bagaimana Rasulullah itu membersamai perang-perang yang ada di zamannya terdahulu gitu ya, dan juga mempersiapkan generasi-generasi setelahnya, yakni Khulafaur Rasyidin dalam menjadi pemimpin setelahnya Rasulullah gitu. Dan pasal ketiga ini ikut terlibat dalam kepemimpinan non-Islami. Dalam kisah ini kita disuguhkan dengan kisahnya Nabi Yunus alaihissalam yang terlibat langsung dalam pemerintahan non-Islami, yang dia menjadi menteri atau bendaharawan. Namun dalam hal ini ditemuilah berbagai macam argumen-argumen ya. Ada argumen yang dia di kubu menolak, dan juga ada yang membolehkan. Jadi pro dan kontra ya. Argumen mereka yang menolak ini, mereka menganggap adanya nas yang menegaskan bahwasanya menjadi bagian atau keterlibatan dalam kepemimpinan Islami itu tidak diperbolehkan gitu. Ini ada di Quran surat Al-Maidah ayat 44, barang siapa yang tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Jadi dikatakan dalam surat ini tuh, mereka yang beranggapan menolak itu apabila berkontribusi terhadap pemerintah orang non-muslim, maka disebut orang kafir, zolim, dan musyrik. Mereka beranggapan akan menimbulkan kerusakan-kerusakan yang besar. Larangan atas kaum mukminin untuk berhukum pada selain syariat Allah, jika dilakukan akan mengantarkan pada kehancuran iman. Kemudian keterlibatan seorang mukmin ditakutkan akan terperosok dan berpihak pada orang zolim. Nah itu dia ya argumen yang menolak. Kemudian argumen mereka yang membolehkan ini juga dikuatkan dengan dalil, yaitu Quran surat Yusuf ayat 55 yang artinya, jadikanlah aku pengelola. Yusuf berkata, jadikanlah aku pengelola perbendaharaan negeri Mesir, sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga amanah, lagi sangat berpengetahuan. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa sesungguhnya masyarakat kafir pasti memiliki sebuah tradisi dan adat istiadat dalam mengambil harta dan menggunakan untuk orang-orang dekat raja dan keluarganya serta tentara dan rakyatnya, yang tentu saja tidak sesuai dengan sunnah para nabi dan keadilan mereka. Nah, di sini Ibnu Taimiyah itu mengatakan bahwasanya keterlibatan Yusuf itu agar kaumnya itu mendapatkan respon yang adil gitu, dan keterlibatan Yusuf ini membawa keadilan dan kemaslahatan. Dan dengan kedudukan yang dia dapatkan itu, Yusuf dan keluarganya dari kalangan orang-orang beriman mendapatkan penghormatan yang mungkin tidak bisa mereka dapatkan tanpa itu gitu, tanpa Yusuf ada di pemerintahan. Tapi Ibnu Taimiyah juga menegaskan bahwasanya semua itu masuk dalam apa yang Allah firmankan, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupannya. Jadi lagi-lagi ini kata Ibnu Taimiyah bahwasanya dia memperbolehkan itu karena itu Yusuf kan gitu, karena Yusuf itu sanggup, sedangkan orang-orang yang tidak sanggup itu maka tidak diperbolehkan. Kemudian pendapat para ahli tafsir mengenai masalah Yusuf memasuki pemerintahan non-Islami ini ada salah satunya dari Asy-Syaukani, sesungguhnya boleh melakukan pekerjaan yang diberikan oleh penguasa zalim, bukan bahkan kafir sekalipun, jika orang itu yakin bahwa dia mampu menegakkan kebenaran. Kedua, bukti-bukti dari sejarah modern tentang keterlibatan dalam pemerintahan non-Islami ini bisa kita lihat dari gerakan Islam di Yordania, gerakan Islam di Yaman, dan gerakan Islam di Turki. Nah, pasal keempat dalam buku ini itu tentang pendirian pemerintahan. Yang pertama,
peneguhan Allah atas Nabi Daud dan Sulaiman. Nabi Daud memiliki peran pada saat peperangan dengan Raja Jalut. Nabi Daud mengangkat panji kemenangan dan mulai mengembalikan kejayaan atau tamkin untuk Bani Israel setelah terbunuhnya Jalut. Saat itu Daud masih seorang pemuda dan kemenangan berada di tangannya. Kemudian kemenangannya itu berhasil dia capai, maka banyaklah hati yang mencintainya dan dalam waktu sekejap dia telah menjadi buah bibir orang-orang Bani Israel. Orang-orang Bani Israel memendam rasa hormat dalam jiwa-jiwa mereka dan karena buah dari kemenangannya, maka Nabi Daud pun menjadi pemimpin Bani Israel. Salah satu sifat Nabi Daud adalah sabar tatkala dia diberikan penyakit dan ketika Nabi Daud pernah diuji dengan pertengkaran dari dua kubu yang saling mengejek. Kemudian Nabi Daud menjadi penengah antara keduanya sehingga menjadikan Nabi Daud menjadi panutan Bani Israel dalam menyelesaikan semua perkara Bani Israel. Fikih tamkin dalam pandangan Nabi Sulaiman. Awal peneguhan atau tamkin Nabi Sulaiman sebagai keturunannya Nabi Daud, tentunya dia mewarisi kepemimpinan dari Nabi Daud, dan tanda-tanda keteguhan tamkin di negeri Sulaiman itu adalah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman itu sudah menemukan wilayah yang akan menjadikan dirinya seorang pemimpin atau menjadi wilayah kepemimpinannya. Jadi di antara Nabi Daud dan Nabi Sulaiman itu sudah mengetahui potensi dari sebuah wilayah itu untuk dijadikan suatu negara, dan bagaimana juga kisah Sulaiman yang bisa menaklukkan Ratu Bilqis, seorang penguasa di negeri Sabah, yang sehingganya juga membantu Sulaiman untuk menguatkan kerajaan Nabi Sulaiman dan meneguhkan kerajaannya. Fikih tamkin menurut Zulkarnain juga memiliki peran dalam pembangunan arsitektur ekonomi karena kekuasaan Zulkarnain yang juga mampu mendirikan sebuah benteng sehingga Zulkarnain bisa membangun sebuah negara. Jadi dari kisahnya Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dan Zulkarnain ini mengajarkan kita bahwasanya kita harus punya value, nilai apa yang harus dijual gitu ya dalam menegakkan kejayaan. Jadi setiap kita itu harus punya potensi yang diasah yang bisa menjadikan jalan kita untuk menjadi orang-orang yang bisa menegakkan kejayaan Islam. Kemudian di bab 2 ini syarat-syarat tamkin dan sebab-sebabnya. Yang pertama, syarat-syarat tamkin atau kejayaan itu adalah iman kepada Allah dan amal soleh. Yang kedua, realisasi dari ibadah. Kemudian perang terhadap kemusyrikan, dan yang terakhir adalah takwa kepada Allah. Dan sebab-sebab tamkin atau kejayaan, yang pertama adalah perintah mengambil sebab, ikhtiar, dan anjuran Al-Quran untuk persiapan. Di sini mengetahui sebab apa kita harus bisa mewujudkan sebuah kejayaan Islam itu harus diketahui secara kafah. Kemudian sebab-sebab tamkin yang kedua adalah sebab-sebab maknawi, menjelaskan ada 4 yang harus dipersiapkan. Yang pertama, persiapan individu-individu robaniin mendidik untuk mencapai kemenangan. Yang kedua adalah kiadah, kepemimpinan robani. Pemimpin yang robani adalah pemimpin yang keimanannya telah merayap kencang dalam kalbun, ulat nadinya, dan buahnya bisa menikmati dalam organ-organ tubuhnya, serta terjadi ledakan sifat-sifat takwa dalam kerja-kerjanya, dalam diamnya, dan dalam berbagai kondisinya. Yang ketiga, memerangi sebab-sebab perpecahan sehingga umat Islam bisa solid dan dalam satu barisan gitu ya. Yang keempat, mengambil akar persatuan dan kesatuan. Jadi tidak mencari-cari kelemahan masing-masing, tetapi mengambil persatuan dan kesatuannya saja, persamaannya. Jangan mencari perbedaannya. Dan selanjutnya sebab-sebab material. Sebab-sebab material ini ada konsentrasi, spesialisasi, dan pusat-pusat riset. Kemudian perencanaan dan manajemen. Ketiga, persiapan ekonomi. 4, persiapan dalam bidang informasi, dan persiapan keamanan. Di pasal ke-1 bab 2 ini fase-fase kejayaan. Yang pertama, fase kejayaan itu adalah fase dakwah dan pengenalan Islam. Dan yang kedua, fase pemilihan anasir-anasir yang akan memikul misi dakwah. Fase penerapan atau mughalabah. Dan yang terakhir adalah fase tamkin atau kejayaan. Dan pasal kedua dalam bab
dua ini tujuan-tujuan tamkin. Yang pertama, pembentukan masyarakat Islam. Pembentukan masyarakat Islam ini tentu saja pendirian pemerintahan Islam. Pilar-pilar dan undang-undangnya memiliki hukum syar'i melalui Al-Quran dan dijelaskan dengan fikih dan sunnah. Nah, pembentukan masyarakat Islam ini tentu kita membutuhkan penguasa yang soleh. Syariatnya yaitu Islam, adil, lelaki, kapabel dan sehat fisik, berasal dari Quraisy, merdeka, balik dan berakal sehat. Kemudian membentuk masyarakat Islam ini harus ada rakyat yang baik. Rakyat yang baik ini senantiasa mengontrol jejak langkah para penguasa, di mana jika mereka menyimpang, rakyat akan mengembalikannya pada jalan yang benar. Dan jika bengkok, maka mereka meluruskannya. Kewajiban rakyat kepada pemimpinnya yaitu taat, membela, memberi nasihat, dan evaluasi. Selanjutnya, tujuan-tujuan tamkin yang kedua adalah penegakan asas-asas sistem Islam. Nah, sistem Islam yang pertama adalah musyawarah. Musyawarah itu menjadi hal fundamental ya dalam melaksanakan sebuah pemerintahan, karena dalam musyawarah itu akan banyak gitu hikmah yang bisa diperoleh. Hikmah dari musyawarah ini mencegah kejahatan emosional muncul dari penguasa, kemudian sebagai sarana dialog terbuka dan merupakan media paling baik untuk melahirkan hasil musyawarah yang baik gitu dari setiap opini-opini masyarakat maupun pemimpin atau pemerintahnya. Kemudian musyawarah ini juga masuk ke dalam peran dalam kehidupan bermasyarakat ya ini berjamaah. Jadi maksudnya adalah setiap orang bebas untuk mengekspresikan pendapatnya dalam masalah-masalah bersifat umum. Kemudian musyawarah juga memberi peluang kehangatan emosi serta kekuatan pikir bagi individu-individu di dalam umat. Musyawarah akan memberikan kontribusi dalam memberikan solusi terhadap tekanan jiwa yang demikian keras dan bongkahan rasa dengki yang tersembunyi dan membabat semua bentuk amarah. Kemudian musyawarah juga menjadi pengingat terhadap umat bahwa mereka adalah pemilik kedaulatan dan sebagai peringatan bagi penguasa bahwa mereka hanyalah wakil rakyat dan menyelenggarakan kekuasaan dan kedaulatan. Dalam musyawarah juga tercermin bentuk pelaksanaan terhadap perintah Allah dan mengikuti petunjuk Rasulullah, yakni bermusyawarah ya. Kemudian yang kedua, keadilan bagi seluruh umat manusia. Ketiga, kesetaraan. Maksudnya semua punya hak dan kewajiban, semua bisa mengisi pos-posnya sesuai dengan keahlian masing-masing. Yang keempat, kebebasan. Menurut pandangan Islam adalah pelaksanaan seseorang atas setiap hak personal dan hak intelektual yang tidak bertentangan dengan hukum syariat dan ajaran-ajarannya, tidak bertabrakan dengan kepentingan umum, dan tidak bertolak belakang dengan etika sosial. Selanjutnya, penyebaran dakwah Islam. Penyebaran dakwah Islam ini tentunya untuk mengefektifkan amar ma'ruf nahi mungkar. Umat Islam tidak akan menjadi umat terbaik yang diutus kepada manusia kecuali dengan menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Beriman kepada Allah dengan menegakkan syiar agama agar pondasi masyarakat Islam menjadi kuat, berdiri di atas prinsip-prinsip kebenaran dan kebaikan yang sudah jelas apa yang disampaikan olehnya, bahwa kewajiban seorang penguasa adalah menegakkan syariat tersebut. Dan memberi peluang kepada masyarakat untuk melakukan, bukannya justru menjegalnya. Yang kedua, penyebaran dakwah Islam ini berjihad di jalan Allah adalah langkah konkret dalam berdakwah, sehingga semua manusia bisa memaksimalkan peran dengan pos-posnya masing-masing. Di antara karakteristik jihad adalah demi jalan Allah atau fisabilillah. Oke, itu paparan tentang fikih tamkin, hasil resume saya pada malam hari ini. Semoga bisa membantu kita semua untuk bisa semangat lagi dalam membaca buku fikih tamkin ini dan membedahnya. Semoga bermanfaat bagi saya dan juga orang-orang yang mendengarkannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.